Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Olivia dari kelas XE NPM 202414500357. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di berbagai belahan dunia. Yang pertama ada dari Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Maswardi Surjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1989. Beliau adalah seorang aktivis, penulis, dan juga pionir pendidikan yang berpengaruh. Ia terkenal perannya dalam memajukan kemerdekaan Indonesia dan mendirikan sistem sekolah taman siswa. Dewantara sendiri berkomitmen terhadap reformasi pendidikan dan percaya bahwa pembelajaran harus diikuti atau diakses oleh semua kelas sosial. Dengan motonya yang terkenal, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutburi Handayani. Warisannya tetap hidup melalui pendidikan Indonesia dengan tanggal 2 Mei sebagai hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Oke, yang kedua ada Raden Ajeng Kartini atau biasa kita sebut sebagai R.A. Kartini. Beliau adalah tokoh emansipasi perempuan di Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Meskipun beliau hanya bersekolah hingga usia 12 tahun karena peraturan adat yang membatasi perempuan, Kartini tetap belajar dengan membaca buku dan menjalin hubungan dengan teman-teman dari Belanda. Nah, dari sinilah Kartini mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan dan hak-hak perempuan. Kartini kemudian menulis surat-surat yang berisi pandangannya terhadap pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Nah, surat-surat Kartini ini kemudian dibukukan dalam judul Habislah Gelap Terbitlah Terang yang menjadi inspirasi bagi perempuan di Indonesia. Oke, yang ketiga ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu salah satu tokoh pendidikan dan pembaru Islam di Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah di tahun 1912. Nah, organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, memperdalam pemahaman agama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berupaya untuk memadukan pendidikan agama dan pengetahuan umum di masa ketika pendidikan Islam ini masih terbatas terhadap pelajaran agama saja. Albert Einstein lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan fisika daripada tokoh pendidikan, tetapi ia memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan filsafat ilmu pengetahuan. Pemikirannya tentang pembelajaran dan ilmu pengetahuan mempengaruhi cara pandang terhadap pendidikan. Ada beberapa sumbangsinya terhadap dunia pendidikan. Yang pertama itu pemikiran kritis dan kreativitas. Yang kedua, belajar dengan rasa penasaran. Yang ketiga, menolak pembelajaran yang bersifat rote atau menghafal. Yang keempat, pembelajaran seumur hidup. Yang kelima, kritik terhadap sistem pendidikan yang kaku. Selain itu, Einstein juga pernah menjadi profesor di beberapa universitas ternama, seperti Universitas Zurich dan Universitas Berlin. Nah, di sanalah ia tidak hanya mengajar fisika, tetapi juga menginspirasi banyak generasi dengan gagasan-gagasannya tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Kedua, John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan tokoh pendidikan asal Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan teori pendidikan modern. Ia terkenal dengan pendekatan pendidikan progresif dan ide-ide yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Karya John Dewey sendiri yang paling terkenal seperti Democracy dan Education tahun 1916 sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan dianggap sebagai landasan teori pendidikan modern. Nah, John Dewey sendiri percaya nih bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk individu yang mandiri, berpikir kritis, dan siap untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Tokoh ketiga ada Nelson Mandela. Dikenal sebagai pejuang anti-apartheid, tetapi ia juga merupakan tokoh yang sangat menghargai pendidikan. Mandela melihat pendidikan sangat penting untuk mencapai perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Baginya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pandangannya pun tentang pendidikan sangat mempengaruhi upaya pembaruan di Afrika Selatan dan juga di dunia. Secara keseluruhan, Mandela melihat pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih damai, dan lebih adil.
Pandangannya tentang pendidikan mencerminkan keyakinannya bahwa dengan memberikan akses pendidikan kepada semua orang dan dunia pada umumnya bisa mencapai perdamaian, keadilan, dan juga kemajuan. Tokoh pendidikan dunia selanjutnya dari Timur Tengah yaitu Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan tokoh pendidikan terkenal dari dunia Islam yang lahir di Tunisia pada tahun 1332. Dikenal sebagai bapak sosiologi dan dianggap sebagai salah satu pemikir paling orisinal dalam sejarah Islam dan dunia. Kontribusinya yang terkenal di dunia pendidikan dan ilmu sosial dituangkan dalam karyanya yang monumental yang menguraikan pandangannya tentang sejarah, pendidikan, dan juga peradaban. Pemikiran Ibnu Khaldun sangat berpengaruh di dunia pendidikan dan ilmu sosial. Ibnu Khaldun berhasil menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan manusia yang utuh dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Sina. Beliau seorang ilmuwan, filsuf, dan tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Selain dikenal sebagai bapak kedokteran modern, Ibnu Sina juga memberikan sumbangsi besar dalam berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, logika, dan juga pendidikan. Nah, pemikiran dan karya Ibnu Sina dalam bidang pendidikan menunjukkan visinya tentang pendidikan yang menyeluruh secara ilmiah dan juga bernilai etis. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari 8 tokoh pendidikan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.